Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah kajian di Masjid Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari Ahad ini tanggal 26 Rajab 1443 Hijriah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin setiap hari Ahad, dan mungkin ini yang pertama ya, yang perdana ya, setelah kita cukup lama terhalang untuk pelaksanaan kajian ini karena adanya uzur. Kajian yang biasa kita bahas pada Ahad keempat ini kajian kitab Kasyfus Syubuhat, sebuah kitab yang disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah di dalam mengungkap syubhat-syubhat orang-orang musyrik. Tujuan dari pembelajaran kitab ini agar kita memahami syubhat-syubhat yang ada pada pemikiran orang-orang musyrik untuk kita luruskan, dan kemudian supaya kita terhindar dari kesyirikan tersebut. Nah, kita sudah membahas permulaan kitab ini, menjelaskan tentang tauhid dan syirik. Kemudian kita juga sudah mulai masuk kepada bantahan terhadap syubhat, di mana al-muallif rahimahullah beliau menyebutkan bahwa bantahan terhadap syubhat itu ada dua macam bantahan. Ada al-jawabul mujmalu, ada bantahan yang sifatnya global, umum. Ada bantahan yang al-jawabul mufassalu, yaitu bantahan yang terperinci. Bantahan yang global atau umum itu bantahan yang berlaku untuk seluruh syubhat. Jadi semua syubhat terbantahkan dengan bantahan yang umum ini. Adapun bantahan yang terperinci itu adalah bantahan untuk setiap syubhat. Nah, dalam kitab Kasyfus Syubuhat ini bantahan yang mujmal, yang umum, beliau sampaikan dari ayat
Ya, surat Ali Imran ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu ayat yang membicarakan tentang sikap orang-orang terhadap ayat-ayat yang di dalamnya terkandung kemungkinan orang memahaminya secara salah, yang kemudian disebut dengan ayat syubhat. Ya, jadi ayat-ayat, ada ayat-ayat yang muhkamat jelas bagi semua orang, ada ayat-ayat yang syubhat yang bagi sebagian orang itu nggak nampak, nggak jelas, sehingga kemungkinan dia salah memahaminya. Maka dalam ayat ini bantahan yang umum untuk setiap syubhat, ya, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Bahwa orang-orang yang mengikuti ayat-ayat syubhat dan meninggalkan ayat-ayat yang muhkamah, ini adalah orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. Dan ini dikuatkan oleh hadis yang kemudian disampaikan oleh muallif setelah ayat tadi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu fa ulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum." Apabila kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, maka mereka adalah orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat tadi, maka hindarilah mereka. Jadi bantahannya adalah bahwa apa yang kalian sampaikan itu adalah syubhat, dan kita tidak mengenal pemahaman tersebut baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Sehingga apa yang kalian sebutkan itu tidak diinginkan, tidak dimaksudkan oleh ayat-ayat maupun hadis-hadis yang kalian pegang. Ini jawaban umum. Ketika dia mendatangkan satu dalil, satu ayat, lalu dijadikan dalil untuk subhatnya, maka tinggal kita katakan, itu subhat. Makna yang diinginkan tidak seperti yang diinginkan oleh kamu. Bukan itu maksudnya. Karena yang kamu ikuti itu maksud yang syubhat. Itu untuk setiap syubhat yang ada. Maka kembalikanlah kepada dalil yang muhkam, dalil yang jelas. Karena fungsi dari dalil yang muhkam, dalil yang jelas adalah untuk menjelaskan beberapa dalil yang memang itu samar bagi sebagian orang. Nah, kemudian muallif setelah itu menyampaikan al-jawabul mufassal, bantahan yang terperinci. Bantahan yang terperinci ini adalah bantahan untuk setiap syubhat yang disebutkan. Jadi syubhat ini bantahannya ini, syubhat itu bantahannya itu. Itu yang terperincinya. Nah, di dalam kitab ini muallif menyampaikan dari sekian banyak syubhat, beliau menyampaikan 12 syubhat yang besarnya. Ya, syubhatnya banyak sebenarnya, tapi di antara syubhat yang banyak tersebut, maka beliau sampaikan di sini 12 syubhat. Setiap syubhat beliau sampaikan bantahannya. Nah, pada pertemuan kita di pagi ini, insya Allah kita akan pelajari 3 syubhat yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Ini adalah akbaru ma indahum, syubhat yang paling besar, syubhat yang paling pokok di antara syubhat-syubhat orang musyrik. Bila kita sudah memahaminya dan mampu membantahnya,
maka untuk subhat-subhat yang lainnya akan lebih mudah urusannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bacanya. Bismillah. Qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, wa ammal jawabul mufassalu, dan adapun bantahan yang terperinci. Nah, kalau di kitab saya halaman 54 itu. Fa inna a'da Allahi, maka sesungguhnya musuh-musuh Allah itu orang-orang musyrik, lahum i'tiradatun katsiratun, mereka memiliki penentangan yang sangat banyak, ala dinir rusuli, terhadap agama para rasul, yaitu Islam, tauhid. Yasudduna bihan nasa anhu, mereka menghalangi manusia dengan penentangan-penentangan tersebut dari agama para rasul. Nah, maka sampai sini beliau menyebutkan bahwa orang-orang musyrik mereka memiliki penentangan yang sangat banyak. Nah, penentangan ini yang disebut dengan syubhat. Jadi mereka punya syubhat yang sangat banyak. Fungsi atau kegunaan dari syubhat ini adalah supaya mereka bisa menghalangi manusia dari agama Allah, dari mentauhidkan Allah Ta'ala. Minha, diantaranya. Nah, ini syubhat yang pertama. Ini syubhat yang pertama, dikasih tanda angka 1. Nah, ini syubhat yang pertama. Qauluhum, perkataan mereka, itu orang-orang musyrik. Nahnu la nusyriku billahi, kita tidak menyekutukan Allah. Bal nashhadu, bahkan kita atau kami, kata mereka, bahkan kami bersaksi, annahu la yakhluqu, bahwasanya tidak ada yang menciptakan, wala yarzuqu, dan tidak ada yang memberi rizki, wala yanfa'u, dan tidak ada yang memberi manfaat, wala yadurru, dan tidak ada yang mendatangkan bahaya, illallahu wahdahu la syarika lahu, kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an, tidak mampu untuk mendatangkan manfaat untuk dirinya. Bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mampu untuk mendatangkan manfaat untuk dirinya. Wala darran, dan tidak juga mampu untuk menolak bahaya dari dirinya. Fadlan an, terlebih lagi Abdul Qadir, yaitu Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, au ghairihi, atau yang lainnya. Walakin akan tetapi, ana mudnibun, saya ini pelaku dosa, banyak dosa. Was-salihuna, dan orang-orang soleh, lahum jahun, mereka memiliki kedudukan, indallahi, di sisi Allah. Wa atlubu,
dan saya meminta minallahi dari Allah. Artinya saya memintanya kepada Allah, bihim dengan perantaraan mereka, itu orang-orang soleh. Ini syubhat yang pertama. Syubhat yang pertama ini adalah berkaitan dengan bahwa mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah, meyakini hanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang menolak bahaya. Selain Allah tidak ada, baik Nabi Muhammad SAW maupun yang di bawahnya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ataupun yang lainnya. Tidak ada yang mampu itu. Maka kami tidak menyekutukan Allah. Sehingga yang kami lakukan terhadap orang-orang soleh ini bukan kesyirikan. Ini hanya sekedar mencari wasilah. Mintanya tetap kepada Allah. Adapun kepada orang-orang soleh ini hanya sekedar wasilah saja. Ya. Jadi kalau kita lihat syubhat yang pertama ini, ya ini apa yang kemudian disebutkan oleh para ulama syubhat dalam wasilah. Sehingga mereka tidak memandang itu sebagai bentuk kesyirikan. Ya. Selama mereka meyakini bahwa permintaan mereka itu kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, fajawibhu bima taqaddama, maka bantahlah perkataan ini, syubhat ini, dengan apa yang telah disampaikan. Dengan apa yang telah disampaikan di pembahasan sebelum ini. Yaitu apa? Wahuwa, yaitu annal ladzina qatalahum, bahwa orang-orang yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukirruna, mereka menetapkan, bima dzakarta, dengan apa yang kamu sebutkan, wa mukirruna, dan mereka menetapkan, bi anna awthanahum, bahwa berhala-berhala mereka la tudabbiru syai'an, tidak bisa mengatur apapun, tidak bisa mengatur apapun. Wa innama, akan tetapi, aradul jaha wasyafa'ata, yang mereka maksudkan adalah kedudukan dan syafaat. Jadi orang-orang musyrik terdahulu yang diperangi Rasulullah SAW, subhat mereka itu sama seperti subhat kalian, bahwa mereka menetapkan tauhid rububiyah bagi Allah Ta'ala, sehingga melakukan kesyirikan di dalam wasilah ini mereka anggap itu bukan kesyirikan. Ya. Di mana orang-orang musyrikin terdahulu mereka menetapkan bahwa berhala-berhala mereka itu tidak bisa melakukan apa-apa. Maka berhala itu hanya sekedar dijadikan wasilah saja. Ya, karena berhala-berhala tersebut memiliki kedudukan di sisi Allah Ta'ala, bisa memberikan syafaat, bantuan kepada mereka. Waqra alaihi, dan bacakan kepadanya, ma dzakarahullahu, apa yang Allah Ta'ala sebutkan, fi kitabihi, di dalam kitabnya, wa waddihhu, dan jelaskanlah. Nah, ini subhat yang pertama, yaitu bahwa kalau sudah bersaksi Allah sebagai Rabbul Alamin,
maka apa yang mereka lakukan bukan kesyirikan. Jadi mereka memandang kesyirikan hanya itu di dalam rububiyah. Adapun di dalam peribadahan seperti mengambil wasilah ini, maka mereka memandangnya itu bukan kesyirikan. Nah, sekarang kita lihat penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Dzakara Syekh rahimahullah. Syekh menyebutkan fi hadzal maqta'i, dalam potongan pembahasan ini, salasa syubhatin, 3 syubhat lil musyrikin, bagi orang-orang musyrik, hiya min ahammi ma indahum. Ini adalah yang paling penting, yang paling besar syubhat yang ada pada mereka. Fa idza arafta al-ijabata as-sahihata, apabila kamu mengetahui bantahan yang benar anha, dari syubhat tersebut, fama ba'daha minasyubuhati, maka syubhat-syubhat yang berikutnya aisaru minha, adalah lebih mudah daripada 3 syubhat ini. Asy-syubhatul ula, syubhat yang pertama, annahum, bahwa orang-orang musyrik, yaquluna, mengatakan, nahnu nashhadu an la ilaha illallah, kami bersaksi la ilaha illallah, wa anna muhammadar rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, wa na'lamu, dan kami mengetahui, annahu la yanfa'u wa la yadur, bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya illallahu, kecuali Allah, wa anna nabiyya, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamliku naf'an, tidak bisa mendatangkan manfaat, wala darran, dan tidak juga bahaya, fadlan an Abdul Qadir, terlebih lagi Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir, yakni Abdul Qadir Al-Jailani, maksudnya adalah Abdul Qadir Al-Jailani. Lakin haula'i, akan tetapi mereka, yaitu orang-orang soleh semisal Nabi dan yang di bawahnya, yaitu Syekh Abdul Qadir dan yang lainnya, lahum jahun indallahi, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah, fanatlubu minallahi bihim, maka kami meminta kepada Allah dengan wasilah mereka, yakni naj'aluhum wasaita, yaitu kami menjadikan mereka orang-orang soleh ini sebagai perantara bainana wa bainallahi, antara kami dengan Allah, lima lahum minal fadl, karena mereka memiliki keutamaan di sisi Allah Ta'ala. Fal jawabu, maka bantahannya, sahlun jiddan, mudah sekali, min kitabillahi, dari Al-Quran, bi antakula, yaitu kamu katakan, kamu jawab, kamu bantah, innal musyrikina, sungguhnya orang-orang musyrik, ma'a asnamihim, terhadap berhala-berhala mereka, patung-patung mereka, maka nu ya'taqiduna, mereka tidak meyakini, fiha, terhadap berhala-berhala tersebut, annaha takhluqu, bahwa berhala tersebut menciptakan, wa tarzuqu, dan memberi rizki, wa tanfa'u, dan memberi manfaat, wa tadurru, dan mendatangkan bahaya, wa innama ittakhadhuha, akan tetapi orang-orang musyrikin dahulu menjadikan berhala-berhala wasaita, sebagai perantara, bainahum wa bainallahi, antara mereka dengan Allah. Wa hadza wadihun, dan ini jelas, fi qoulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, mereka orang-orang musyrik menyembah kepada sesuatu selain Allah yang tidak bisa mendatangkan bahaya dan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'una indallahi, mereka ini, berhala-berhala ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah.
Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Katakan, apa kalian akan memberitahukan kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah ketahui di langit dan di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin terdahulu tidak memiliki keyakinan bahwa berhala itu memiliki rububiyah, tidak. Mereka tidak meyakini berhala tersebut menciptakan, memberi rezeki, menolong, membantu, tidak. Mereka tidak meyakini itu. Yang mereka yakini tentang berhala adalah apa? Mereka sebagai perantara syafaat di sisi Allah Ta'ala. Syafaat di dunia, bahwa doa-doa mereka akan disampaikan oleh perantara-perantara ini kepada Allah Ta'ala. Syafaat di akhirat, ya, bahwa apa yang mereka seru ini nanti akan menolong mereka di hadapan Allah Ta'ala. Nazzaha nafsahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan dirinya an fi'lihim, dari perbuatan mereka. Wasammahu syirkan, dan Allah menamakannya sebagai kesyirikan. Di akhir ayat Allah Ta'ala mengatakan amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Ma'annahum yaquluna, padahal mereka mengatakan haula'i syufa'auna, mereka ini pemberi syafaat kepada kami, indallahi, di sisi kami. Wa ya'taqiduna annahum la yanfa'un wa la yadurrun, dan mereka meyakini bahwa berhala-berhala tersebut tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mendatangkan bahaya. Wa innama qasduhum, akan tetapi maksud mereka terhadap berhala tersebut at-ta'alluqu bil jahi faqat, bergantung kepada kemuliaan atau kedudukan mereka di sisi Allah. Fal ayatu, maka ayat-ayat ini tadullu, menunjukkan ala annal musyrikin, bahwa orang-orang musyrik terdahulu mu'tarifuna, mereka mengakui bi annahu la yakhluqu wa la yarzuqu, bahwasanya tidak ada yang menciptakan dan tidak ada yang memberi rizki, wala yudabbiru, dan tidak ada yang mengatur al-amra, seluruh urusan, illallahu subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna asnamahum, dan bahwa berhala mereka, wa ma'budatihim, dan sembahan-sembahan mereka, la takhluqu, tidak menciptakan, wala tarzuku, dan tidak memberi rizki, wala tudabbiru, dan tidak mengatur, ma'allahi, bersama Allah. Wa innama ittakhaduha wasaita, akan tetapi mereka menjadikan berhala tersebut sebagai perantara. Wala farqa bainakum wa bainahum, oleh karena itu tidak ada perbedaan antara kalian dengan orang-orang musyrikin yang disebutkan di dalam ayat tadi. Bismillah. Ya, jadi orang-orang musyrikin, ya, yang dahulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW, keyakinan mereka terhadap sembahan mereka apa? Satu, apa? Sembahan-sembahan mereka itu tidak bisa memberikan apa-apa. Ya, tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberi rizki, tidak bisa memberi kemenangan. Itu keyakinan mereka. Nah, kita lihat terhadap subhat tadi, keyakinan orang-orang musyrikin sekarang. Apa kata mereka? Kami meyakini bahwa mereka ini, orang-orang soleh ini, tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberi rizki, tidak bisa mengatur, tidak bisa mendatangkan kebaikan atau mendatangkan bahaya. Maka ini perkataannya apa? Sama persis. Sama persis. Keyakinan orang-orang musyrikin terdahulu dengan orang-orang yang punya subhat ini sama persis. Kemudian dalam ayat ini jelaskan tentang sikap orang-orang musyrikin terhadap berhala-berhala ini, sembahan-sembahan mereka, apa? Bahwa ini hanya sekedar wasayid,
sekedar perantara. Karena tujuannya kepada siapa? Allah Ta'ala. Ini hanya perantara saja. Nah sekarang kita lihat dalam subhat pertama tadi, mereka mengatakan apa? Kami hanya sekedar menjadikan mereka perantara. Tujuan kami mah kepada siapa? Allah Ta'ala. Maka ini sama persis seperti orang-orang musyrikin terdahulu. Lalu kesimpulannya apa? Dalam ayat ini kesimpulannya Subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Allah menamakan keyakinan tersebut, sikap tersebut sebagai sebuah kesyirikan. Allah yang menyebutnya kesyirikan. Bahwa kalau seandainya dia meyakini Allah yang memberi rizki, bukan orang soleh ini, tapi orang soleh ini kemudian dijadikan perantara antara dia dengan Allah Ta'ala untuk mendapatkan rizki, sehingga dia memintanya, menyerunya kepada orang soleh ini, tujuannya kepada Allah Ta'ala. Maka Allah sendiri yang menyebut bahwa hal ini bukan tauhid, ini justru apa? Syirik. Allah Ta'ala katakan yusrikun, mereka melakukan kesyirikan. Yang tauhid itu bila kamu meyakini Allah saja yang berikan rizki, Allah saja yang mengatur seluruh urusan, lalu kamu memohonnya pun kepada Allah dan langsung kepadanya, tidak menjadikan perantara dari perkara-perkara yang memang itu tidak bisa dijadikan perantara dalam syariat ini. Ini subhat yang pertama. Kemudian ya kita lanjutkan perkataan Syekh menjelaskan, wa idza kunta mudhniban, dan apabila kamu ini melakukan dosa, falimadza la tastaghfirullah, lalu kenapa kamu tidak meminta ampunan kepada Allah? Wa tatlubu minallah, dan tidak memohon kepada Allah. Wallahu jalla wa ala amaraka bil istighfari, dan Allah memerintahkan kamu untuk istighfar, memohon ampunan kepadanya. Wa wa'adaka bit taubati, dan menjanjikan kepadamu taubat, ampunan. Wa ayyaqbala minka, dan menjanjikan akan menerima taubatmu. Wa yaghfira dzunubaka, menjanjikan untuk mengampuni dosamu. Allah Ta'ala berfirman apa? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah akan mengampuni dosa seluruhnya. Itu sudah janji Allah. Walam yakul, dan Allah tidak mengatakan idza adnabta, kalau kamu melakukan dosa, fadhhab ila qabril waliyil fulani, pergilah kamu kepada kuburan wali fulan, awil abdis solihil fulani, atau kepada hamba soleh fulan, wa tawassal bihi, lalu bertawassullah dengannya, jadikan dia sebagai perantara, waj'alhu wasitatan baini wa bainaka, dan jadikanlah dia sebagai perantara antara aku dengan kamu. Allah tidak perintahkan itu. Yang Allah perintahkan apa? Istighfar, bertaubat, bukan mendatangi kuburan orang soleh untuk kemudian memohon kepadanya supaya Allah mengampuni dosanya. Bukan itu perintah Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, kata Nabi Nuh alaihissalam, beristighfarlah, mohonlah ampunan kepada Allah, bukan melalui perantara Wad, Suwa, Ya'uq, Yaghus dan Nas, bukan. Faqultu astaghfiru rabbakum, langsung minta ampun kepada Allah Ta'ala. Innahu kana ghaffara, karena Allah Maha Pengampun. Apanya yang sulit? Itu yang disampaikan Nabi Nuh pada umatnya. Berdosa, minta ampunan langsung pada Allah Ta'ala, karena Allah Maha Pengampun. Bukan kalian berangkat ke Wad, Suwa, Ya'uq, Yaghus dan Nasr, tapi istaghfiru rabbakum. Wa naqulu aidan, dan kita katakan juga, haula'i, mereka, idza kana lahum jahun indallahi, kalau memiliki kedudukan di sisi Allah, orang-orang soleh ini memiliki kedudukan di sisi
Allah. Fa inna jahahum lahum, maka kedudukan itu untuk mereka. Wa salahahum lahum, dan kesolehan mereka untuk mereka. Wa anta laisa laka illa amaluka, dan kamu tidak mendapatkan kecuali amal kamu. Wa salahus solihina lahum, kesolehan orang-orang soleh adalah untuk mereka. Wa jahuhum indallahi lahum, dan kedudukan mereka di sisi Allah adalah untuk mereka. Ma'ala qata bi amali fulanin, apa hubungan kamu dengan perbuatan orang lain? Wa salahi fulani, dan kesolehan orang lain. Kullun lahu amaluhu, masing-masing mendapatkan amalnya. Jadi kalau seandainya kalian meyakini bahwa orang soleh itu memiliki kedudukan di sisi Allah Ta'ala, dan itu memang betul. Orang-orang soleh memiliki kedudukan yang dekat kepada Allah Ta'ala, maka ketahuilah kedudukan mereka, kesolehan mereka itu untuk mereka, bukan untuk kamu. Jadi kamu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali amal kamu. Tidak ada hubungannya antara kamu dengan kesolehan mereka. Tidak ada hubungannya antara kamu dengan kedudukan mereka. Bahkan yang ada mestinya, kalau kamu tahu orang soleh itu dengan kesolehannya punya kedudukan dekat dengan Allah, punya kedudukan yang mulia di hadapan Allah Ta'ala, sehingga doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Ta'ala, mestinya kamu menjadi seperti mereka. Dan lihatlah orang-orang soleh terdahulu, apa mereka tidak pernah melakukan dosa? Melakukan dosa juga, tapi kemudian mereka bertaubat, mengganti amal salahnya dengan amal soleh, sehingga kemudian mereka menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian saya mengatakan, menyampaikan ayat surat Al-Baqarah 134, tilka ummatun qad khalat, mereka adalah umat yang terdahulu. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang telah mereka kerjakan. Walakum ma kasabtum, dan yang menjadi milik kalian adalah apa yang kalian kerjakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, kalian tidak akan ditanya tentang perbuatan mereka. Jadi masing-masing membawa perbuatan masing-masing. Kemudian surat Yasin ayat 54, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan kalian tidak dibalas kecuali atas apa yang telah kalian kerjakan. Fajahuhum wa salahuhum lahum, kedudukan mereka dan kesolehan mereka itu untuk mereka. Wala yanfa'uka, dan tidak bermanfaat kepadamu. Idza kunta mudniban, kalau kamu melakukan dosa. Hatta waliduka aqrabun nasi ilaika, sampai bapakmu yang merupakan orang yang paling dekat kepadamu, wa waladuka, dan anakmu. Ini saya menceritakan orang yang paling dekat hubungannya kepada kita, bapak atau anak. Bapaknya soleh, anaknya soleh, nah kamu melakukan dosa, la yastati'u, tidak bisa menolong kamu. Walau kana min aslahin nasi, walaupun bapakmu, anakmu adalah manusia yang paling soleh. Ayyan fa'aka, tidak bisa untuk berikan manfaat kepadamu, karena masing-masing akan membawa amalnya sendiri. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Pada hari kiamat nanti tidak ada satu jiwa pun yang mampu untuk menolong jiwa yang lain. Wal amru yauma idzin lillah, seluruh urusan pada hari tersebut milik Allah. Al-Infitor ayat 19. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Surat Al-Muddathir ayat 38. Kullu nafsin, setiap orang, bima kasabat rahina, akan terikat dengan apa yang telah dia kerjakan. Jadi dia tidak akan disibukkan dengan pekerjaan orang lain. Nah, dia akan mendapatkan hasil kerja dia. Jadi jangan sampai kita berharap kebaikan dari pekerjaan baik orang lain, tapi bekerja baiklah, lalu kita berharap kita mendapatkan balasan yang baik dari pekerjaan baik kita.
Kemudian surat Luqman ayat 33, "Wakhshaw yauman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an." Dan takutlah kalian kepada satu hari, yaitu hari akhir, hari kiamat, di mana seorang bapak tidak bisa membela anaknya. Demikian juga seorang anak tidak bisa membela bapaknya syai'an sedikit pun. Kemudian surat Abasa ayat 34 sampai 36, yauma yafirul mar'u min akhihi, pada hari kiamat seseorang akan berlari menjauhi saudaranya, wa ummihi wa abihi, menjauhi ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, menjauhi istri dan anak-anaknya. Ini subhat yang pertama. Tadi sudah jelas masalahnya ya. Kemudian subhat yang kedua. Berkata al-muallif rahimahullah, fa in qala, kalau dia berkata, itu orang musyrik ini, haula'il ayatu, ayat-ayat tadi yang kita baca tadi ini, nazalat fi man ya'budul asnam, itu turunnya kepada orang-orang yang menyembah berhala, patung. Fa kaifa taj'aluna as-solihina mithlal asnam, maka bagaimana kalian menjadikan orang-orang soleh seperti berhala? Am kaifa taj'aluna al-anbiya'a asnaman, atau bagaimana kalian menjadikan para nabi sebagai atau seperti berhala-berhala? Fajawibhu, maka bantahlah, bima taqaddama, dengan apa yang sudah disebutkan. Jadi subhat yang kedua ini, ya setelah mereka menyadari apa yang telah mereka sampaikan dari alasan subhat ini, nampaklah kesalahan mereka, bahwa alasan mereka itu ternyata persis seperti alasan orang-orang musyrikin terdahulu. Lalu mereka pindah kepada subhat yang berikutnya. Ya, kalau kita pelajari ini, subhat yang berikutnya itu alasan berikutnya ketika alasan sebelumnya terbantahkan. Ya. Di sini subhat yang berikutnya, mereka katakan oke, kalau memang seperti itu keadaan orang-orang musyrikin terdahulu, meyakini bahwa berhala-berhala tidak bisa memberikan apa-apa, sehingga mereka hanya menjadikan berhala tersebut hanya sekadar perantara, dan ternyata apa yang kami lakukan seperti apa yang mereka lakukan. Tapi kata mereka, ini subhat yang kedua, orang-orang musyrikin terdahulu itu yang turun ayat yang kamu bacakan tadi tentang orang-orang musyrikin terdahulu, itu kan menyembahnya kepada berhala, kepada patung. Nah, sementara yang kami jadikan wasilah itu nabi, orang soleh. Maka beda. Orang-orang musyrikin dahulu itu menjadikan wasilahnya kepada berhala, sementara kami kepada siapa? Nabi dan orang-orang soleh. Kalau kamu menghukumi kami seperti orang-orang musyrikin terdahulu, berarti kamu menganggap Nabi itu seperti berhala. Kamu menganggap bahwa orang-orang soleh itu seperti berhala. Apa tidak kurang ajar seperti itu? Ini subhat yang kedua. Mereka berlari dari subhat yang pertama karena sudah dibantah, lalu lari kepada subhat yang kedua. Maka kata Syekh, jawablah dengan apa yang sudah disebutkan. Nah, ini kita lanjutkan dulu. Fa innahu, maka sesungguhnya, idza aqarra, apabila orang musyrik ini, musyrik sekarang ini, mereka telah mengakui annal kuffara, bahwa orang-orang kafir terdahulu, yashhaduna birrububiyyati kulliha lillahi,
bersaksi bahwa rububiyah itu milik Allah seluruhnya. Menciptakan, memberi rizki, mendatangkan manfaat, menolak bahaya dan seterusnya, itu hanya Allah yang mampu, itu rububiyah. Nah, bila orang musyrik sekarang ini telah mengakui bahwa orang-orang kafir dahulu yang diperangi Rasulullah SAW ternyata bersaksi bahwa rububiyah itu hanya milik Allah seluruhnya, wa annahum ma aradu, dan bahwa orang-orang kafir dahulu mereka tidak menginginkan mimman qasadu, dari Tuhan-Tuhan yang mereka maksud, mereka tuju, illa syafa'ata, kecuali menjadikan sebagai syafaat perantara, walakin arada, akan tetapi di sini dalam subhat yang kedua, orang musyrik ini ingin ayyufarriqa baina fi'lihi wa fi'lihim, untuk membedakan antara perbuatan dia dengan perbuatan orang-orang musyrikin terdahulu, bima dzakarahu, dengan apa yang disebutkan. Jadi oke lah kalau keyakinan kami seperti keyakinan orang musyrikin dahulu, tapi ada bedanya. Nah itu, jadi mereka mencari perbedaan supaya hukumnya tidak disamakan. Itu apa? Musyrikin terdahulu menjadikan perantara itu kepada berhala, patung. Kami mah bukan kepada berhala dan patung, tapi kepada siapa? Kepada Nabi, kepada orang-orang soleh. Nah, maka ini beda. Perbuatan kami dengan perbuatan mereka beda, walaupun keyakinannya sama. Jadi ini untuk mencari pembenaran atas perbuatan mereka. Ini subhat yang kedua. Maka apa jawabannya? Berkata Syekh Mu'allif rahimahullah, fadhkur lahu, maka sebutkan kepada orang tersebut, annal kuffaro, bahwa orang-orang dahulu, orang-orang kafir dahulu yang sedang kita ceritakan ini dalam ayat-ayat yang tadi dibacakan, minhum man yad'us solihina, ternyata di antara mereka ada yang berdoanya kepada orang-orang soleh, wal asnama, dan ada juga yang kepada berhala. Jadi kalau kalian mengatakan orang-orang kafir, orang musyrik dahulu itu menjadikan wasilahnya hanya kepada berhala, salah. Berarti ini kurang apa? Wawasan, kurang pengetahuan. Yang benar, di antara mereka ada yang menjadikan berhala sebagai perantaranya, ada juga yang menjadikan apa? Orang-orang soleh. Seperti perbuatan kamu, keyakinannya sudah sama, sekarang perbuatannya pun sama. Mau lari kemana sekarang? Kemudian saya mengatakan, wa minhum, di antara mereka, man yad'ul auliya, ada yang berdoa kepada para wali, alladzina qala Allahu fihim, yang mana Allah Ta'ala telah berfirman tentang mereka dalam surat Al-Isra ayat 57. Al-Isra 57. Ulaika alladzina yad'una, orang-orang soleh yang mereka seru dalam doa, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari jalan kepada Allah, ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang lebih dekat. Jadi yang diseru dalam doa-doa orang musyrik ini di antaranya adalah orang-orang yang mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, orang yang mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, siapa mereka? Orang-orang soleh. Nah, maka ayat ini menceritakan orang-orang kafir, orang musyrik dahulu, di antara mereka ada yang berdoanya kepada orang soleh, yang mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan sekedar kepada apa? Berhala saja. Bukan sekedar kepada patung atau pohon atau batu saja. Ada yang kepada orang soleh. Kemudian lebih spesifik lagi, wa yad'una Isa ibn Maryam wa ummuhu, dan mereka berdoa kepada Nabi Isa putra Maryam, dan juga berdoa kepada ibunya. Seperti siapa? Orang-orang Nasrani. Mereka menjadikan Isa dan ibunya sebagai wasilah untuk
Sampai doa mereka pada siapa? Tuhan Bapa, kata mereka. Berarti ada ya yang melakukan wasilahnya kepada orang soleh, bahkan kepada Nabi SAW, Nabi. Adapun Maryam ya wanita solehah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 57, ayat 75 sampai dan 76. 75 dan 76. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, "Man Masihu ibnu Maryam illa rasul." Tidaklah Isa Al-Masih putra Maryam melainkan seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sudah ada sebelumnya rasul-rasul terdahulu. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya yaitu Maryam adalah wanita yang jujur. Kana ya'kulanit ta'am, dua-duanya memakan makanan. Maka ini menunjukkan mereka bukan Tuhan. Nabi Isa dan Maryam bukan Tuhan. Kenapa? Karena makan makanan. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat. Tsummanzur anna yufakun, kemudian lihatlah bagaimana kemudian mereka mendustakannya. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a. Katakanlah, apakah kalian menyembah sesuatu dari selain Allah Ta'ala di mana sesuatu tersebut tidak mampu mendatangkan bahaya dan manfaat kepada kalian? Termasuk siapa? Nabi Isa dan ibunya. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak juga bisa menolak bahaya. Wallahu huwas sami'ul alim, dan Allah dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wadhkur lahu qawlahu ta'ala, dan sebutkan juga kepadanya firman Allah Ta'ala, wa yauma yahsyuruhum jami'an, pada hari Allah Ta'ala mengumpulkan mereka semua. Di hari kiamat nanti Allah kumpulkan mereka semua. Tsumma yaqulu lil malaikati, kemudian Allah berkata kepada malaikat, aha ulai iyyakum kanu ya'budun, apakah orang-orang ini menyembah kepada kalian wahai malaikat? Qalu, malaikat menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna, engkaulah pelindung kami, min dunihim, bukan mereka. Kami tidak butuh kepada mereka. Kami butuh hanya kepadamu ya Allah. Bal kanu ya'budunal jin, akan tapi mereka beribadah kepada jin. Mereka menyembah kepada kami malaikat karena mereka mengikuti ajakan jin, itu setan. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka ini beriman kepada jin, kepada setan. Maksud beriman di sini adalah mentaati ajakan setan untuk menyekutukan Allah dengan malaikat. Maka ayat ini, yaitu surat Saba ayat 40 dan 41 menetapkan bahwa ketika Al-Quran ini turun, itu ada orang-orang yang menjadikan siapa? Malaikat sebagai wasilah. Dan malaikat itu adalah yang paling soleh di antara makhluk Allah yang soleh. Jadi bukan hanya berhala, batu dan pohon saja, tapi ternyata ada yang kepada orang soleh, ada yang kepada nabi, ada yang kepada malaikat. Jadi perkataan kamu ini salah. Wa qawlahu, dan bacakan juga kepadanya firman Allah Ta'ala. Itu surat Al-Maidah ayat 116. Al-Maidah 116. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam, ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa bin Maryam di hari akhir nanti, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, apakah kamu wahai Maryam mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Qala, Nabi Isa menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang itu bukan hakku.
Jadi aku tidak mengatakan perkataan itu karena Tuhan, peribadatan itu bukan milikku. Hanya Engkau yang milikinya ya Allah. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Kalau aku telah mengatakannya dulu di dunia, maka sungguhnya Engkau ya Allah sudah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi, Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, wala a'lamu ma fi nafsika, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui terhadap perkara yang gaib. Al-Maidah 116. Fakullahu, maka katakan kepada orang tersebut, pemilik subhat ini, yang membedakan antara berhala dengan orang soleh. Kalau berhala nggak boleh dijadikan wasilah, kalau orang soleh boleh. Katakan kepadanya, arafta annallaha, kamu sudah mengetahui bahwasanya Allah kaffara man qasadal asnam, telah mengkafirkan orang yang bermaksud kepada berhala. Itu menjadikan berhala sebagai wasilah. Kamu sudah tahu dan sudah kamu akui bahwa orang tersebut adalah apa? Kafir, dikafirkan oleh Allah Ta'ala. Wa kaffara aidan man qasadas sholihin, dan Allah juga telah mengkafirkan orang-orang yang bermaksud kepada orang-orang soleh, bermaksud menjadikan orang soleh sebagai wasilah. Allah pun telah mengkafirkannya. Di mana? Dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun telah memerangi mereka. Ini subhat yang kedua ya. Nah, saya baca secara cepat apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam penjelasan subhat yang kedua. Berkata Syekh, asy-syubhatu tsaniyatu, subhat yang kedua. Idza qara'ta 'alaihi qaulahu ta'ala, apabila kamu bacakan kepadanya firman Allah Ta'ala, surat Yunus ayat 18, tadi sudah kita baca ya. Di mana orang-orang musyrik mengatakan Tuhan-Tuhan ini menjadi pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Wa qaulahu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 3, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai Tuhan, mereka mengatakan kami tidak menyembah ini, tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa bayyanta lahu annal musyrikina, dan kamu jelaskan kepadanya bahwa orang-orang musyrikin ma aradu mimman abaduhum illa syafa'ata, mereka tidak menginginkan dari berhala atau orang soleh atau orang kafir, atau nabi ya, yang mereka sembah kecuali supaya dapat syafaat. Wa qala laka hadhil ayati, dan dia mengatakan kepadamu bahwa ayat-ayat ini nazalat fil ladina ya'buduna al-asnam, turunnya kepada orang-orang yang menyembah berhala. Wa ana lastu a'budul asnama, sedangkan aku tidak menyembah berhala. Wa innama atawassalu ilaihi bis sholihin, akan tapi aku berwasilah kepada Allah dengan orang soleh. Fa kaifa taj'alus sholihin asnama, maka bagaimana kamu menjadikan orang-orang soleh sebagai atau seperti berhala? Wal jawabu an hadza wadihun jiddan, bantahan atas ini jelas sekali. Wa huwa annallaha, yaitu bahwasanya Allah dzakara annal musyrikina, telah menyebutkan bahwa orang-orang musyrikin dahulu yang kita sepakati, saya dengan kamu sepakat bahwa mereka itu musyrik. Orang dahulu ini yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Minhum man ya'budul asnam, di antara mereka ada yang menyembah berhala. Wa minhum man ya'budul awliya, di antara mereka ada yang menyembah wali. Was-sholihin, dan orang soleh. Wa sawwallahu bainahum fil hukmi, dan Allah telah menyamakan antara mereka dalam hukum. Hukumnya sama. Yang menyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah kuburan, menyembah wali, menyembah nabi, semuanya sama. Hukumnya sama. Walam yufarriq bainahum, Allah tidak membedakan antara mereka. Wa anta farraqta bainahum,
Sedangkan kamu membedakannya. Allah tidak membedakan, kamu membedakan. Yang benar mana? Kamu atau Allah? Fi dhannika, dalam sangkaanmu, anna ibadatal asnam, bahwa menyembah berhala la tajuzu, tidak boleh. Wa anna ibadatas solihin, dan bahwa menyembah kepada orang soleh tajuzu, boleh. Ini dalam sangkaan kamu. Idza kanat biqasdi tawassuti, kalau menyembah kepada orang soleh ini tujuannya sebagai menjadikan sebagai perantara. Wa dalilu ala hadza, dan dalil atas ini, annallaha dzakara anwa'an minal musyrikin, bahwasanya Allah telah menyebutkan beberapa macam orang-orang musyrik. Faminhum man ya'budus sholihin, di antara mereka ada yang menyembah orang soleh. Wa minhum man ya'budul malaika, ada yang menyembah malaikat. Wal malaikatu min aslahis sholihin, dan malaikat itu adalah yang paling soleh di antara yang soleh. Kemudian saya membacakan surat Saba ayat 40 dan 41 yang tadi sudah kita baca dalam matan. Fi yaumil qiyamati, di hari kiamat, Allah Jalla wa Ala yas'alul malaikata, akan bertanya kepada malaikat. Wa huwa a'lam, dan Allah sendiri apa? Maha mengetahui. Lalu pertanyaan Allah untuk apa kalau Allah sudah mengetahui? Lakin li ajli ibtali hujjati haula, tujuannya adalah untuk membatalkan hujjah atau alasan orang-orang musyrik ini. Haula iyyakum ya'budun, ya. Fadalla ala anna minhum man ya'budul malaika, maka dalam ayat ini menunjukkan di antara orang musyrik ada yang menyembah malaikat. Lakinil malaikatu tatabarru minhum, tapi malaikat berlepas diri dari para penyembahnya. Yaumul qiyamati, pada hari kiamat, wa taqulu, dan malaikat berkata, nahnu ma amarnahum bidzalika, kami tidak menyuruh mereka untuk menyembah kepada kami. Wala radina bidzalika, dan kami tidak ridha terhadap itu. Sehingga malaikat mengatakan, subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin, yakni asyayatina, yaitu mereka menyembah setan. Hiyallati amaratuhum bi ibadatil malaika, setanlah yang telah menyuruh mereka untuk menyembah malaikat. Lalu mereka mengikuti ajakan setan. Li'annal malaikata la ta'muru illa bi ibadatillah, karena malaikat tidak menyuruh kecuali beribadah kepada Allah semata. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 29, wa may yakul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najziz zalimin. Barang siapa yang mengatakan di antara mereka, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain Allah, maka kami akan membalasnya dengan jahannam. Demikianlah kami membalas orang-orang zalim. Al-Anbiya 29. Maka malaikat tidak mungkin mengatakan itu, menyuruh itu. Fadalla ala anna minhum man ya'budul malaika, maka ini menunjukkan bahwa di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wal malaikatu aslahus sholihin, dan malaikat itu adalah yang paling soleh di antara yang soleh, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 27. Al-Anbiya ayat 27. La yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, mereka tidak mendahului perkataan Allah dan mereka mengerjakan apa yang Allah Ta'ala firmankan, perintahkan. Ini menunjukkan malaikat paling taat, paling soleh. Wa minhum man ya'budul anbiya awas solehin, dan di antara orang musyrikin dahulu yang kita sepakati bahwa mereka itu musyrik, ternyata ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh. Kal Masih ibni Maryam wa ummihi, seperti orang yang menyembah kepada Al-Masih Isa ibnu Maryam dan ibunya. Wa idza batalat tawassulu bil malaikati wal anbiya'i, apabila bertawassul dengan malaikat dan para nabi, wa du'auhum, dan berdoa kepada mereka, min dunillahi, dari selain Allah, batalat tawassulu bi ghairihim, maka menjadi batal juga tawassul kepada selain malaikat, selain nabi, selain orang soleh, kepada selain malaikat dan nabi, minas solihina, dari orang soleh, wa du'aihim
wa du'auhum, dan berdoa kepada mereka min dunillahi, dari selain Allah. Jadi kalau bertawassul kepada malaikat dan nabi itu batal, tidak boleh, itulah kesyirikan. Maka bertawassul kepada yang lebih rendah dari itu, yaitu siapa? Orang-orang soleh, itu juga tidak boleh. Kemudian saya menyampaikan surat Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah agama yang murni, ketaatan dan ibadah yang murni hanya milik Allah. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah sembahan-sembahan, ma na'budum, kami tidak menyembah mereka. Jadi mereka tidak mengaku menyembah berhala-berhala tersebut. Illa liqarribuna ilallahi zulfa, yang mereka lakukan itu adalah untuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, sungguhnya Allah Ta'ala akan menghukum, akan menetapkan antara mereka apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, sungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada orang yang berdusta dan kafir. Maka dalam ayat ini jelas ya, bahwa yang menjadikan orang-orang soleh sebagai aulia, sebagai apa? Doa-doa mereka, tujuan doa-doa mereka, ini disebutkan di akhir ayat, kadzibun kafar. Itu adalah kedustaan dan itu adalah kekufuran. Jadi jelas hukumnya. Disebutkan itu hukumnya apa? Kafar. Li'annal wajiba, karena yang wajib ikhlasul ibadati, memurnikan ibadah lillahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla, bijami'i anwa'iha, dengan seluruh macam-macam ibadah, minad du'ai, baik berupa doa, wadzabhi, maupun penyembelihan, wan nadri, maupun nazar, wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Faman dzabaha li ghairillahi, maka barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, wada'a ghairallahi, dan berdoa kepada selain Allah, kana musyrikan, maka dia musyrik, kharijan minad dini, keluar dari agama ini. Ini kita baru membahas sampai subhat yang kedua. Ini judulnya 3 subhat ini. 3 subhat yang ketiga. Sampai jam berapa, Mas Agus? 11. Sampai jam 11. Dengan tanya jawab itu? Lebih 10 menit. Ya, ada waktu 7 menit. Saya baca ini matanya aja dulu, biar tergambar yang ketiga. Jadi yang pertama tadi sudah ya, meyakini bahwa selain Allah tidak bisa berbuat apa-apa ya. Hanya sekedar dijadikan sebagai wasilah saja. Sudah dibantah. Itu keyakinan orang musyrik dahulu. Kemudian yang kedua, mereka katakan beda orang musyrikin dahulu kepada berhala, batu dan pohon. Sementara kami kepada orang soleh. Maka sudah dibantah. Oh, orang musyrikin dulu juga ada kepada yang soleh, bahkan kepada nabi. Tapi tetap oleh Allah Ta'ala disebutkan itu adalah apa? Kekufuran, kesyirikan. Maka akhirnya mereka sudah terima bahwa alasan mereka yang kedua ini juga batil, terbantahkan. Maka mereka lari kepada alasan yang ketiga. Fa'in qala, nah ini subhat yang ketiga. Kalau dia mengatakan al-kuffaru yuriduna minhum, orang-orang kafir itu menginginkan mereka. Maksudnya memang doa mereka, tujuan mereka itu kepada selain Allah Ta'ala. Wa ana, sedangkan aku, ashhadu annallaha huwan nafi'ud darul mudabbir, bersaksi bahwa Allah yang memberikan manfaat, yang mendatangkan bahaya, dan yang mengatur seluruh urusan. La uridu illa minhu, maka aku tidak menginginkan kecuali dari Allah. Was-solihuna, dan orang-orang soleh, laisa lahum minal amri syai', mereka tidak memiliki urusan sedikit pun
walakin aqsiduhum, tapi aku memaksudkan orang-orang soleh, aku bermaksud pada orang-orang soleh, arju minallahi syafa'atahum, aku berharap dari Allah syafaat mereka. Jadi subhat yang ketiga ini udah, pertama terjawab, kedua terjawab. Akhirnya mereka cari lagi perbedaan. Oh beda. Orang-orang musyrikin terdahulu, mereka itu memang bermaksud memintanya kepada berhala-berhala tersebut, atau kepada orang soleh tersebut, atau kepada nabi. Oke, sekarang kami terima. Ada juga yang kepada nabi dan orang soleh. Nah, beda dengan kami. Kami mah tidak begitu. Kami tidak bermaksud kepada wali, kami tidak bermaksud kepada orang soleh. Tidak. Maksud kami mah kepada siapa? Allah Ta'ala. Jadi, ya apa? Mereka menyangka, mereka memahami bahwa orang musyrikin dahulu itu memang mereka tidak ada tujuan kepada Allah. Jadi kalau datang kepada Lata, memang mintanya kepada Lata, bukan kepada Allah. Itu dalam pandangan mereka. Sehingga kalau mintanya kepada Allah, tapi melalui ini, beda dengan orang-orang musyrikin terdahulu. Ya, jadi subhat mereka itu adalah kesalahan mereka dalam memahami kesyirikan orang dahulu. Jadi yang disebut musyrik oleh mereka itu kalau mintanya kepada selain Allah Ta'ala dan tidak minta kepada Allah Ta'ala. Sementara kalau seandainya memintanya kepada Allah, adapun kepada ini hanya sebagai media saja, itu bukan kesyirikan, karena beda dengan orang musyrik terdahulu. Fal jawabu, maka bantahannya, anna hadza qaulul kuffari, bahwa ini perkataan orang kafir dahulu. Sawaun bisawain, sama persis. Nah, kalau bahasa kita sawaun bisawain, sama persis nih. Gak ada bedanya. Satu kata pun gak ada bedanya. Persis perkataan orang-orang kafir dahulu. Waqra' alaihi qaulahu ta'ala, bacakan kepadanya firman Allah Ta'ala surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan aulia, penolong dari selain Allah Ta'ala, ma na'buduhum, apa mereka katakan? Kami tidak menyembah mereka. Tujuan kami bukan kepada aulia ini. Tetapi apa? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tujuan kami kepada Allah, supaya aulia ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Az-Zumar ayat 3. Wa qaulahu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, surat Yunus ayat 18. Mereka orang-orang musyrik mengatakan, mereka ini, aulia ini, syufa'auna indallahi, adalah penolong kami di sisi Allah. Berarti jelas tujuan mereka kepada siapa? Kepada aulianya atau kepada Allah? Kepada Allah. Adapun aulianya ini adalah sebagai penolong yang akan membantu menyelamatkan mereka di hadapan Allah Ta'ala. Maka persepsi orang-orang musyrikin sekarang tentang orang musyrikin dahulu itu salah. Bahwa orang musyrikin dahulu nggak ada tujuan kepada Allah, tujuannya kepada aulia ini, kepada berhala ini. Maka dibantah dalam surat Zumar dan surat Yunus, Az-Zumar ayat 3, Yunus ayat 18, dibantah di sana. Ternyata tujuan mereka itu bukan kepada aulia, tujuan mereka itu bukan kepada berhala-berhala. Tujuan mereka justru kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau begitu sama dengan perbuatan kalian. Tujuannya pun sama kepada Allah Ta'ala. Adapun ini hanya dijadikan sebagai wasilah. Kemudian Al-Mu'allif mengatakan, wa'lam, dan ketahuilah, anna hadhihi syubhat thalatha, bahwa subhat yang tiga ini, hiya akbaru ma indahum, adalah subhat yang paling besar yang ada pada mereka. Fa idza arafta, apabila kamu mengetahui, annallaha waddahaha, bahwa Allah telah menjelaskannya, lana, kepada kita, fi kitabihi, di dalam kitabnya,
wa fahimtaha, dan kamu memahaminya, fahman jayyidan, dengan pemahaman yang bagus, fama ba'daha aisaru minha, maka syubhat-syubhat berikutnya adalah lebih mudah daripada 3 syubhat ini. Pas jam 11. Ya. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, silakan Mbak. Dan mungkin jadi dari 3 syubhat tersebut, apakah bisa disimpulkan bahwasanya sebenarnya orang-orang yang dikafirkan atau disyirikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sebenarnya itu menyembah Allah, cuma salah dalam mengambil wasilah, atau mereka menyembah selain Allah? Ya. Yang sedang kita bicarakan ini, mereka menyembah Allah, tapi kemudian menjadikan wasilah yang salah. Menjadikan wasilah yang salah itu juga disebut sebagai penyembahan. Jadi kalau dikatakan orang musyrik yang sedang kita bicarakan ini menyembah Allah, iya, karena tujuannya kepada Allah. Menyembah selain Allah, iya, penyembahannya apa? Yaitu berupa apa? Menjadikannya sebagai wasilah, dan itu adalah salah. Dan menjadikannya sebagai wasilah dan itu adalah salah, ini apa? Termasuk atau dinamakan juga sebagai peribadahan. Nah, nanti akan datang ya syubhat yang berikutnya, di mana mereka tidak mengakui bahwa menjadikan wasilah itu sebagai bentuk peribadahan. Maka akan dibahas nanti, entah dalam syubhat keberapa itu. Yaitu apa? Saling memahami antara kita dengan orang pemilik syubhat ini. Sebenarnya ibadah itu apa? Seperti itu. Sehingga kalian mengatakan bahwa itu tidak termasuk ibadah. Nanti akan dijelaskan. Sehingga kembali kepada pengertian ibadah itu apa. Dari situ nanti akan kelihatan ini ibadah atau bukan. Model-model seperti itu. Jadi jawabannya iya. Jadi orang-orang musyrik yang dahulu yang sedang kita bicarakan, mereka menyembah Allah Ta'ala, tapi mereka juga menyembah selain Allah Ta'ala. Dan bentuk penyembahannya apa tadi? Yaitu menyeru kepada selain Allah Ta'ala dengan tujuan sebagai wasilah antara mereka dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Yang lain? Ini saran dari Syekh Shalih Fauzan tidak sempat kita baca ya, karena 1 halaman lebih ini. Kalau dibaca cepat 1/4 jam ya. Ya. Tidak ada pertanyaan online ya? Oh, ada? Silakan. Tapi jawabnya, apakah seseorang yang meninggal dengan bunuh diri, yang mengikuti jalan-jalan kebanyakan orang kafir karena keputusasaan dalam hidup, apakah termasuk juga meninggal dalam kekafiran? Ya. Bunuh diri itu tidak termasuk kekufuran, kufur akbar yang membatalkan Islam, tidak. Seandainya dia seorang muslim, ahli tauhid, tapi kemudian dia bunuh diri, maka bunuh diri termasuk dosa besar yang jika Allah Ta'ala berkehendak untuk mengampuninya, Allah bisa mengampuni. Jika Allah tidak berkehendak untuk mengampuninya, maka dia akan merasakan balasannya. Jadi bunuh diri tidak termasuk kufur akbar yang membatalkan keislaman. Kecuali kalau bunuh dirinya ini adalah putus asa yang sama sekali dia tidak meyakini adanya rahmat Allah Ta'ala. Maka ini adalah putus asa berkaitan dengan asal iman. Karena iman itu diantaranya kita meyakini Allah itu memberikan rahmat kepada hambanya. Nah, kalau putus asanya sampai kepada tingkat membatalkan asal iman, sehingga dia mengatakan enggak, Allah enggak punya rahmat buat saya, Allah itu enggak ada rahmatnya buat saya. Keputusan ini begitu. Enggak ada setitik
bukan secercah lagi, cercah mungkin agak gede, setitik harapan pun nggak ada gitu, nggak ada sama sekali bayangan dalam pikirannya itu apa Allah akan berikan rahmat kepadanya, nggak ada sama sekali. Nah maka ini innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun, tidak ada yang putus asa seperti itu kecuali orang-orang kafir. Jadi kalau putus asanya, kalau bunuh diri kan efek ya, efek dari putus asa. Kalau putus asanya itu sampai membatalkan harapnya secara total pada Allah Ta'ala, nggak ada sama sekali apa harapannya, murni nggak ada, maka ini ya kufur akbar ya. Bahkan kalaupun dia tidak sampai bunuh diri pun sudah kufur akbar itu, karena bunuh diri hanya efeknya saja. Adapun kalau seandainya dia bunuh diri tapi dalam hatinya masih tetap ada harapan, susah hidup di dunia ini, berat sekali, mudah-mudahan dengan mati saya mendapatkan nikmat di alam berikutnya dari Allah Ta'ala, berarti masih ada dia rahmat, cuma dia putus asa dari sebagian masa dunia. Itu dosa besar kalau itu tidak sampai membatalkan keislamannya. Wallahu a'lam. Itu saja ya. Kaum muslimin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semakin membuka wawasan dan pemahaman kita tentang tauhid dan kesyirikan, sehingga kita bisa betul-betul melaksanakan tauhid dengan benar dan menjauhi kesyirikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.